Torang pasukan damai batu daa. Jadi minta tolong jangan ngoni lawan. Pan jangan ngoni lawan. Pan jangan ngoni lawan. Pan. Torang pasukan damai bukan mau cari lawan. Torang di sini cuma mau cari kawan. Marjan sampai ngunikah seria tu menge. Nanti torang mau dapat bagai dan sabele. Torang pasukan damai bukan banyak-banyak mulu. Ini torang belagu torang dari kulamu. Mari badekat kamari torang pagikan malam ini. Torang berkontra dengan pasukan damai. Pasukan damai. Torang berkontra dengan pasukan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rusman, pada pelajaran kimia organik kelas 11. Pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang chemical properties of alkene, sifat kimia dari senyawa alkena. Di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya dengan judul yang sama, yaitu sifat kimia senyawa alkena. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar 5 reaksi atau 5 sifat kimia dari senyawa alkena. Yang pertama ada reaksi pembakaran, kedua reaksi dengan hidrogen, adisi. Yang ketiga ada reaksi adisi dengan klorin dan bromin. Yang keempat ada reaksi dengan hidrogen halide atau HX. Dan yang kelima ada reaksi dengan hypohalous acid atau asam halak. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu dengan menambahkan 5 reaksi lagi. Berarti kita melanjutkan menjadi reaksi yang ke-6 sampai yang ke-10. Di mana di sini reaksi yang ke-6 ada adisi asam sulfat. Reaksi yang ke-7 ada adisi dengan air. Reaksi yang ke-8 ada oksidasi dengan larutan potasium permanganat yang dingin dan encer. Reaksi yang ke-9 adalah oksidasi dengan larutan potasium permanganat yang panas dan pekat. Dan reaksi yang ke-10 ada ozonolisis. Kita mengetahui bahwa senyawa alkana itu bersifat jenuh, dan tidak memiliki gus fungsi. Karena itu reaksinya lebih sedikit dibandingkan dengan alkena, di mana alkena memiliki gus fungsi, yaitu adanya ikatan rangkap 2 yang terdiri dari ikatan pi dan ikatan sigma. Di mana ikatan pi ini sangat mudah diputus karena bersifat lemah, sehingga senyawa alkena itu mudah bereaksi. Kita bahas satu persatu terkait dengan sifat kimia dari senyawa alkena, yaitu dengan reaksi yang ke-6, adisi asam sulfat. Nah, adisi asam sulfat ini terjadi pada alkena, di mana alkena ini bereaksi dengan asam sulfat yang pekat, Nah, itu akan menghasilkan suatu senyawa alkyl hidrogen sulfat atau dengan simbol rumus struktur ROSO3H. Nah, alkena dan asam sulfat yang bereaksi ini akan menentukan bahwa reaksi ini mengikuti kaidah Markovnikov apa tidak. Jadi reaksi ini akan mengikuti kaidah Markovnikov jika alkena dan regionnya bersifat asimetris. Nah, kemudian karena produk ini, yaitu alkyl hidrogen sulfat, itu kebermanfaatannya agak kurang, maka di sini kita akan melanjutkan reaksi tersebut dengan reaksi hidrolisis, menghasilkan suatu senyawa alkohol. Nah, kita simak sedikit mekanisme reaksinya. Di sini kalau kita lihat alkenanya, ini alkenanya bersifat
unsymmetrical atau tidak simetris, dan regionnya H2SO4 bersifat tidak simetris juga. Jadi ketika alkena tidak simetris bertemu dengan suatu region yang tidak simetris, maka di sini akan terjadi reaksi adisi yang mengikuti kaidah Markov-Nikov. Nah, kaidah Markov-Nikov itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa sangat ditentukan adanya jumlah hidrogen yang terikat pada karbon yang berikatan rangkap 2. Di mana dalam propilena ini karbon nomor 1 yang mengandung hidrogen yang paling banyak. Sehingga muatan positif dari asam sulfat ini akan menuju kepada atom C nomor 1 yang jumlah hidrogennya lebih banyak, atau richer get richer. Nah, di sini muatan negatif dari asam sulfat itu akan menuju pada atom karbon nomor 2 di mana jumlah hidrogennya lebih sedikit, sehingga dihasilkan senyawa alkil hidrogen sulfat. Karena alkilnya sudah bisa kita identifikasi, yaitu adalah isopropil, maka nama senyawa ini adalah isopropil hidrogen sulfat. Nah, isopropil hidrogen sulfat kemudian mengalami reaksi hidrolisis ya, dengan air. Air kalau terurai akan membentuk H+ dan OH-. Nah, H+ ini nanti akan menuju pada muatan negatif dari alkil hidrogen sulfat ini, yaitu menuju ke OSO3H. Sementara oksigennya di sini akan menuju ke karbon. Nah, kemudian dengan ini reaksi ini berlangsung dengan kehadiran panas sehingga diperoleh suatu senyawa alkohol dengan bentuk seperti ini ya. Yaitu namanya isopropil alkohol. Karena di sini gugusnya isopropil kemudian ada OH. Jadi namanya isopropil alkohol atau nama IUPAC-nya adalah propan 2-ol. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita memberikan nama untuk alkohol akan dipelajari lebih lanjut setelah reaksi nomor 7. Kita ke reaksi nomor 7 yaitu adisi oleh air. Adisi oleh air kita sebut dengan reaksi hidrasi. Jadi salah besar ketika kalian lari-lari lapangan kemudian kalian bilang aduh hidrasi ini. Nah, itu suatu kesalahan yang besar karena hidrasi itu artinya penambahan air, sementara kalau kalian lari berarti kalian namanya kehilangan air dan itu disebut dengan dehidrasi. Nah, reaksi dehidrasi ini berlangsung dengan keberadaan asam sulfat ya, sebagai katalis ya, membentuk suatu senyawa alkohol. Jadi produk adisi dari asam sulfat dan H2O itu ujung-ujungnya adalah senyawa alkohol. Kita lihat mekanisme reaksinya seperti apa. Ya, di sini kebetulan alkenanya adalah alkena yang tidak simetris. Jadi ketika alkena tidak simetris kemudian bertemu dengan suatu region yang tidak simetris, maka adisinya memenuhi kaidah Markov-Nikov. Di mana muatan positif dari air itu akan menuju karbon yang rangkap 2 yang jumlah hidrogennya lebih banyak. Sementara muatan negatif menuju pada karbon yang mengikat hidrogen jumlahnya lebih sedikit. Dan reaksi ini berlangsung dengan bantuan panas dan asam, sehingga terbentuklah senyawa seperti ini. Namanya isopropil alkohol atau propan 2-ol. Ini menunjukkan isopropilnya, ini menunjukkan alkoholnya. Jadi namanya isopropil alkohol. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan belajar tata nama untuk alkohol, tapi yang sederhana. Ya. Kita masih tetap menganut dua sistem penamaan, yaitu IUPAC system atau systematic system dan juga common system. Kita bahas untuk yang IUPAC system dulu ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, di sini alkohol itu disebut juga dengan senyawa alkanol. Alkanol itu berarti dari alkana ditambah akhiran ol. Nah, alkanol ini menunjukkan bagaimana cara kita memberikan nama IUPAC dari alkohol, yaitu dari menyebutkan alkananya dulu, kemudian ditambah akhiran olnya. Nah, cara menentukan C nomor 1-nya sangat gampang, adalah yang paling dekat dengan gugus hidroksi, ya, atau hidroksil. Kita lihat contohnya di sini, formatnya dulu ya. Di sini format penulisan senyawa alkohol, namanya yang pertama sebutkan parent chain-nya ya, berdasarkan jumlah C terpanjangnya, kemudian
posisi OH-nya di nomor berapa, kemudian ditambah akhiran O. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Kita beri nomor 1, 2, 3. Karena kenapa ini nomor 1? Karena lebih dekat dengan OH. Nah, yang menjadi salah kaprah atau kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa itu adalah memberikan nomor satunya dari sini. Padahal ini dimiliki oleh atom O, bukan atom karbon. Nah, karena di sini nomor C terpanjangnya ada 3, berarti di sini propan. Sehingga nama induknya adalah propanol. Berarti nama dari senyawa ini adalah propan 1-ol. Nah, sementara untuk yang di sini ya, nomor satunya dari kiri karena lebih dekat dengan bus OH. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, berarti induknya karbonnya 4, berarti butanol. Berarti namanya karena di sini posisi OH-nya di nomor 2, berarti namanya adalah butan 2-ol. Nah, berikutnya kita ke sistem penamaan common atau trivial. Nah, untuk penamaan trivial ini nama trivial dari alkohol itu adalah alkohol itu sendiri. Jadi dalam memberikan namanya kita menyebutkan alkilnya terlebih dahulu, kemudian ditambah kata-kata alkohol. Jadi kalau IUPAC-nya alkanol, commonnya alkil alkohol. Nah, kita lihat alkil di sini, ini ada dua penamaan juga seperti yang sudah pernah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada common alkil dan IUPAC alkil. Common alkil yang kayak gimana? Common alkil seperti yang sudah dipelajari, yaitu ada iso, neo, sekunder, tersier. Nah, kemudian atau normal ya. Dan IUPAC. Nah, IUPAC itu kemarin sepertinya misalnya kayak 1 metil etil seperti itu. Nah, kita pelajari lagi di sini. Berarti di sini ada materi yang sebelumnya yang tidak boleh kalian lupakan, yaitu untuk nama-nama alkil, common dan juga IUPAC-nya. Nah, ini ada suatu senyawa seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita ingin memberikan nama common, berarti kita memberikan nama common untuk alkilnya. Ini kalau kita ibaratkan, ini adalah tanda cacingnya. Nah, karena alkilnya bentuknya seperti ini, berarti kita menyebutkan ini adalah isopropil. Kemudian ini alkohol, berarti nama commonnya adalah isopropil alkohol. Nah, bagaimana nama IUPAC-nya? Nama IUPAC-nya kita memberikan nomor 1 adalah yang C tanda cacingnya, berarti yang di sini ya. Ini 1, 2. Nah, sehingga namanya menjadi ini nama alkilnya 1 metil etil. Tambah kata-kata alkohol. Jadi nama senyawa ini adalah 1 metil etil alkohol. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Nah, karena ini adalah alkilnya sekbutil, maka namanya adalah sekbutil alkohol. Atau juga kita bisa menyebutkan ini sekbutil itu sama dengan 1 metil propil. Jadi namanya 1 metil propil alkohol. Itulah bagaimana cara memberikan nama sederhana untuk alkohol. Untuk alkohol yang lebih rumit lagi, misalnya yang cabangnya kemana-mana, kemudian yang jumlah OH-nya lebih dari 1, atau yang siklik, nanti akan dipelajari spesifik khusus di materi tentang alkohol. Berikutnya kita ke reaksi yang nomor 8, yaitu oksidasi alkena dengan potasium permanganat solution yang encer dan juga dingin. Nah, ini kita lihat ya. Dalam mempelajari suatu reaksi ya, kita perlu dan wajib mengetahui yang mana starting material dan mana yang merupakan produk. Karena reaksi kimia organik nanti itu pertanyaannya bisa misalnya produknya sudah ada, yang ditanyakan starting materialnya. Nah, kalau kita tidak tahu starting material yang mana, kita tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini yang menjadi starting material itu adalah senyawa alkena atau bahan bakunya adalah suatu senyawa alkena. Kemudian regionnya adalah potasium permanganat yang encer dan juga dingin. Nah, ini juga bersifat sebagai oksidator. Nah, berarti di sini menyumbangkan oksigen. Berarti reaksi oksidasi dengan potasium permanganat itu definisinya lebih ke arah reaksi alkena dengan oksigen, di mana oksigennya ini berasal dari potasium permanganat. Kemudian conditionnya atau persyaratannya adalah dalam suasana asam, dan ini akan menghasilkan suatu senyawa glikol.
atau sebutan lainnya adalah piscinyl diols, atau misalnya diols saja juga nggak apa-apa. Piscinyl ini artinya si OH-nya itu berada pada atom karbon yang bersebelahan. Nah, kebalikannya atau lawannya dari piscinyl adalah geminal, di mana OH-nya terikat, dua OH-nya itu terikat pada satu atom karbon yang sama. Nah, kita lihat ya. Contohnya suatu senyawa etena. Ya. Etena bereaksi dengan potasium permanganat. Kita simbolkan dengan O. Jadi O ini kita ngambil dari potasium permanganat itu adalah oksigennya. Kemudian H2O ini untuk menunjukkan bahwa di sini potasium permanganatnya adalah encer. Nah, yang di sini reaksi oksidasi ini dia melibatkan pemecahan dari ikatan rangkap 2, yaitu dari ikatan V. Nah, kemudian di sini OH-nya masuk ke karbon rangkap 2 sehingga membentuk suatu senyawa diol. Tadi sudah disampaikan di sini sebutnya dengan sebutan piscinyl. Artinya OH dan OH yang satunya lagi berada pada karbon yang bersebelahan, atau dalam bahasa Inggrisnya adjacent carbon. Nah, ini contoh reaksi lengkapnya. Oh iya, ini lupa, ini namanya adalah etana 1,2 diol atau etilen glikol. Nah, ini reaksi yang lengkapnya. Ketika etana direaksikan dengan potasium permanganat, maka terbentuk suatu senyawa diol dan melepaskan atau membentuk suatu endapan MnO2. Nah, ciri reaksi bahwa di sini alkena bereaksi dengan suatu senyawa potasium permanganat. Kita tahu bahwa potasium permanganat itu berwarna purple atau ungu. Ya. Nah, ketika di situ ada suatu senyawa alkena, maka di sini warna ungu dari larutan yang mengandung alkena ini dia menjadi tidak berwarna. Nah, dari pengamatan ini muncul suatu ide bahwa reaksi oksidasi dengan potasium permanganat encer dan dingin ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan rangkap 2 di dalam suatu senyawa, atau juga keberadaan ikatan rangkap 3. Nah, nama tesnya kita sebut dengan Bayer test, di mana ini tekniknya ini adalah senyawa yang kita duga mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, atau bahkan kita menduganya ini tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, KMNO4 ini berwarna ungu atau purple. Nah, ketika diteteskan ke sini ya, maka kalau dia mengandung alkena, warna ungu ini akan lenyap atau menjadi colorless karena dia digunakan untuk mengadisi ikatan rangkap 2. Sehingga positif tesnya, hasil positifnya itu adalah ditunjukkan dengan yang pertama hilangnya warna ungu ya, atau the purple color is disappeared. Dan yang kedua terbentuknya brown sludge atau di sini endapan coklat. Nah, kalau dia negatif hasilnya, artinya dia tidak mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3, maka di sini warna kalium permanganatnya tetap ada, artinya masih berwarna ungu. Kita masuk ke reaksi yang ke-9. Reaksi yang ke-9 ini kita kategorikan reaksi yang cukup sulit ya, karena dia mengkombinasikan semua informasi-informasi yang mungkin belum pernah kalian dapatkan atau peroleh sebelumnya. Nah, nama reaksinya adalah oksidasi dengan potasium permanganat yang panas dan pekat. Reaksi dengan potasium permanganat yang panas dan pekat ini itu melibatkan pemutusan ikatan rangkap 2 dari alkena atau cleavage of carbon double bond. Nah, ini reaksinya alkena direaksikan dengan potasium permanganat solution yang panas dan pekat dalam suasana asam. Ini produknya itu bisa kombinasi dari CO2 dan air, atau asam karboksilat, atau senyawa keton. Dan produk ini sangat tergantung dari inisial alkennya atau dari senyawa alkena asalnya.
Nah, kita lihat persamaan reaksinya. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan aldehid, keton, dan asam karboksilat. Ini merupakan ilmu baru. Nah, karena ini merupakan ilmu baru, ini bisa jadi menjadi bumerang buat kalian untuk mempelajari tentang reaksi ini. Tapi kalau kalian paham terkait dengan ini, maka reaksi ini menjadi tidak apa-apa, menjadi bukan suatu yang sulit ya. Nah, keberhasilan dari mempelajari reaksi nomor 9 ini sangat ditentukan kalau kalian bisa menjawab pertanyaan terkait dengan reaksi nomor 9 itu dalam hitungan 1 detik ya. Jadi saya di sini akan menyulap ya, yang awalnya kalian bingung bagaimana cara menjawab reaksi ini, menjadi kalian bisa menjawab reaksi itu dalam hitungan 1 detik ya. Nah, tetapi persyaratannya di sini yang pertama kita harus paham dulu nama-nama produk dari reaksi oksidasi ini, yaitu ada aldehid, keton, dan asam karboksilat. Di sini aldehid tidak muncul sebagai produk, tapi kita akan jelaskan karena nanti akan digunakan untuk reaksi yang nomor 10. Apa yang dimaksud dengan aldehid dan kayak gimana bentuknya? Aldehid, rumus molekulnya CnH2nO. Berarti kalau contoh senyawanya ada C5H10O, itu suatu senyawa aldehid. Nah, dengan rumus tutur RCOH. Nah, contohnya yang bisa diganti-ganti itu adalah R yang sebelah kiri ini. Bisa dengan hidrogen, karena di sini ada satu karbon, maka namanya metanal atau formaldehid. Kalau R-nya diganti dengan CH3, namanya etanal, karena jumlah karbonnya 2. Kalau C-nya 3, namanya propanal. Kalau 4, butanal. Dan ini cara memberikan namanya sangat gampang, sama seperti memberi nama alkana. Jadi kalau alkana yang C-nya 1 namanya metanal, tapi karena dia suatu aldehid, maka namanya menjadi metanal. Nah, ini yang saya harapkan kalian bisa mengingat nama dari aldehid, IUPAC-nya untuk 3 suku pertama, berarti yang metanal, etanal, dan propanal. Nah, aldehid dan keton ini berisomer, sehingga dia memiliki rumus molekul yang sama, tetapi di sini rumus tuturnya berbeda. Kalau aldehid setelah gugus karbon itu mengikat atom hidrogen, maka keton setelah gugus karbonnya mengikat alkil lagi. Contohnya di sini ada CH3 CO CH3 atau propanon, CH3 CH2 CO CH3 butanon, dan seterusnya. Kemudian ada asam karboksilat. Asam karboksilat ini rumus molekulnya CnH2nO2. Contohnya rumus tuturnya adalah RCOOH. Sini kalau R-nya diganti dengan hidrogen, maka namanya menjadi metanoic acid. Kalau C-nya 2, etanoic acid. Kalau C-nya 3, propanoic acid. Kalau C-nya 4, butanoic acid. Nah, ini kita kenalan dengan aldehid, keton, dan asam karboksilat untuk bisa menjawab terkait dengan produk yang akan kita peroleh nanti. Nah, ini ada suatu contoh soal yang harus dipecahkan. Tetapi kita coba disimak dulu ya, bahwa di sini ketika suatu alkena ya direaksikan dengan potasium permanganat yang pekat dan panas, maka di sini terjadi pemutusan ikatan rangkap 2. Kalau di nomor 8 yang terputus adalah ikatan P, tapi kalau di sini ikatan sigma dan P-nya juga terputus, sehingga terbentuk dua senyawa karbonil, dan senyawa karbonil ini tergantung dari alkena awalnya. Nah, kita lihat dulu pecahan-pecahannya ya. Jadi ketika alkena diputus ya, maka pecahannya yang memungkinkan adalah yang pertama rangkap 2 CH2. Kalau rangkap 2 CH2 ketika direaksikan dengan asam potasium permanganat dalam yang pekat dan panas, maka produknya adalah CO2 plus H2O. Tapi kalau bentuk potongannya seperti ini, ada rangkap 2 C, H, dan R, maka produknya adalah asam karboksilat. Kalau produk seperti ini, di mana cara rangkap 2-nya itu ada mengikat 2 alkil, maka di sini produknya adalah keton. Jadi yang harus kita lihat adalah potongan-potongan dari produk ini. Nah, sekarang mungkin bingung bagaimana cara menerapkannya, kita pelajari satu persatu ya. Ini ada soal yang pertama. Kalau etena ini direaksikan dengan potasium permanganat yang pekat dan panas, maka di sini yang pertama terjadi adalah pemutusan
ikatan rangkap 2 ini. Ya. Sehingga di sini akan terpecah ya. Ini menjadi gugus karbonil dan karbonil menjadi potongannya seperti ini. Nah, ini potongannya kan seperti ini, CH2. Yang kanan juga CH2. Berarti produk akhirnya adalah CO2 plus H2O. Maka di sini kita akan menghasilkan produknya adalah seperti ini. 2 CO2 ditambah 2 H2O. Nah, sekarang contoh yang kedua. CH3 CH rangkap 2 CH2. Berarti di sini terjadi pemutusan ikatan rangkap 2-nya di sini. Ya. Pemaksa pisahan atau cleavage ya. Nah, kita lihat ini potongan yang sebelah kanan itu seperti ini, yang sebelah kiri potongannya mengikuti sebelah ini. Artinya dia si C yang rangkap 2 ini mengandung terikat pada hidrogen dan juga terikat pada alkil. Berarti yang sebelah kiri ini produknya adalah suat asam karboksilat, sementara yang sebelah kanan ini produknya adalah CO2 plus H2O. Nah, seperti ini ya. Ini carboxylic acid, CO2 plus H2O. Carboxylic acid itu kayak gimana bentuknya? Berarti di sini kan ada C-nya ada 2, 1, 2, berarti kita menggambarkan asam karboksilat yang jumlah C-nya 2. Yaitu seperti ini ya. CH3COH. Jadi produk keseluruhan dari reaksi nomor 2 ini adalah CH3COH plus CO2 plus H2O. Bisa dipahami ya. Masih belum paham, kita langsung ke contoh yang ketiga ya. Nah, kalau contoh yang ketiga ini gampang ya. Sebelah kiri pasti akan tertebak ya. Akan menjadi senyawa keton dan sebelah kanan akan menjadi carboxylic acid. Gimana bisa seperti itu? Ya, kita lihat lagi. Ini kalau diputus jadi 2, maka potongannya yang sebelah kiri ini akan mirip dengan potongan sebelah kiri yang ini. Ya, artinya dia akan terbentuk senyawa keton. Yang sebelah kanan potongannya persis dengan yang nomor 2 ini, sehingga terbentuk asam karboksilat. Jadi produk dari potongannya itu yang sebelah kiri adalah keton, sebelah kanan asam karboksilat. Nah, keton yang mana dan asam karboksilat yang mana itu adalah tergantung dari jumlah karbon ini. Berarti ketonnya adalah keton yang mengandung 3 atom karbon. Asam karboksilatnya adalah asam karboksilat yang mengandung 2 atom karbon. Berarti gambarnya seperti ini. CH3COCH3 dan CH3COOH. Berarti produk akhirnya adalah CH3COH atau kita sebut sebagai senyawa propanon, aseton, dan CH3COH atau asam etanoat, etanoic acid atau acetic acid. Ini contoh terakhir untuk reaksi yang nomor 9. Kalau seperti itu gimana ya? Nah, kalau nggak seperti gampang ya. Sebelah kiri akan menjadi keton, sebelah kanan akan menjadi keton. Jadi dua-duanya mengandung senyawa keton. Nah, ketonnya yang seperti apa? Ketonnya berarti yang jumlah karbonnya ada 3. Sehingga terbentuk senyawa akhirnya adalah 2 CH3COCH3. Jadi kalau kita simpulkan bahwa cara gampang untuk menentukan dia menjadi asam karboksilat atau CO2 atau keton, itu kita hanya cukup melihat C yang berikatan rangkap 2 itu seperti apa. Kalau C yang berikatan rangkap 2 mengikat hidrogen 2 atau membentuk CH2, maka produknya adalah CO2 plus H2O. Kalau C yang berikatan rangkap 2 itu mengandung alkil, maka produknya adalah keton. Kalau C yang rangkap 2-nya tidak mengandung alkil, maka produknya adalah asam karboksilat. Kesimpulan dari reaksi yang nomor 9. Reaksi terakhir, ozonolisis. Ozonolisis ini merupakan reaksi dengan senyawa ozon atau O3 membentuk suatu ozonoid terlebih dahulu ya. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi hidrolisis ozonoida dengan bantuan katalis yang membentuk suatu aldehid, keton ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, ini reaksi ozonolisis ini secara luas digunakan untuk menentukan posisi rangkap 2 dari alkena awalnya atau untuk menentukan alkena awalnya apa ya, struktur dari alkena awalnya. Kita lihat contohnya ya, reaksinya ya. Suatu alkena disimbolkan seperti ini. Ketika direaksikan dengan O3, maka O3 itu akan mengadisi ikatan rangkap 2 ini. Di sini tidak ada pemutusan karbon-karbonnya, tapi di sini hanya reaksi adisi. Sehingga terbentuk seperti ini. Nah, dengan bantuan CH32S atau Zn dengan
air dan katalisis asam akan terbentuk suatu senyawa karbonil. Potongannya di sini. Ini awalnya seperti ini. Kemudian tapi ujung-ujungnya dia terbentuk suatu potongan karbon. Tapi bedanya dengan asam karboksilat adalah bedanya dengan reaksi nomor 9 adalah produknya kalau di ozonolisis itu cukup sampai aldehid saja. Tapi kalau di reaksi nomor 9, aldehid nanti akan dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, kita tadi sudah belajar aldehid itu rumusnya kayak gimana ya, berarti RCOH. Nah, kita lihat contohnya ya. Dengan terlebih dahulu kita melihat kesimpulan dari reaksi ozonolisis. Alkena direaksikan dengan ozon, kemudian nomor 2 dengan ZnH2O plus H+. Ini penulisan angka 2-nya harusnya di bawah ya. Ini ada angka 1, angka 2, artinya ini reaksi berlangsung selama 2 tahap, sebanyak 2 tahap. Jadi kalau kita bikin lengkap seperti ini, tapi kalau kita bikin supaya singkat, kita tulisnya 1O3 2Zn, H2O garis miring H+. Nah, produknya itu yang pertama bisa 2 mol aldehid, yang kedua 2 mol keton, dan yang ketiga campuran aldehid dan keton. Nah, ini ditentukan dari mana? Ditentukan dari apakah pada C yang berikatan rangkap 2-nya itu ada alkil atau tidak. Kalau pada C yang berikatan rangkap 2 di sini tidak ada alkil, maka produknya adalah aldehid. Kalau ada alkil, produknya adalah suatu senyawa keton. Sama seperti reaksi yang nomor 9, cara menentukannya. Kita lihat potongan-potongannya ketika alkena direaksikan ya. Nah, di sini kalau potongannya CH2, maka di sini produknya adalah suatu aldehid atau formaldehid. Kalau C rangkap 2-nya mengikat H dan alkil, maka produknya adalah aldehid. Kalau C rangkap 2-nya mengikat alkil dan alkil, maka produknya adalah keton. Untuk lebih paham lagi, kita coba ke penyelesaian masalahnya. Kalian sudah bisa langsung menebak ya. Di sini ada CH2, ini ada CH2. Berarti di sini tidak ada alkil pencabang, maka di sini produknya sudah dipastikan adalah suatu senyawa aldehid. Nah, aldehid yang mana? Berarti aldehid yang jumlah C-nya 1. Berarti seperti ini. Maka produk akhirnya adalah 2 molekul HCOH atau 2 molekul metanal atau 2 molekul formaldehid. Contoh yang kedua, di sini alkennya seperti ini. Kalau ini diputus, berarti kita sudah memastikan sebelah kiri adalah keton, sebelah kanan adalah aldehid karena di sini tidak ada alken. Potong, kemudian keton aldehid, ini sebetulnya seperti ini. Jadi karena ini C-nya 3, maka ketonnya 3. Karena ini C-nya 2, maka aldehidnya adalah C yang 2. Nah, berarti produk akhir dari reaksi ini adalah CH3COH, COCH3 plus CH3COH. Suatu senyawa keton dan aldehid. Ini namanya propanon atau aseton, ini namanya etanol atau asetaldehid. Nah, gampang sekali untuk memprediksikan produknya. Nah, ini kita sampai pada tujuan dari reaksi ozonolisis ya. Ini ketika ada suatu pertanyaan, ada suatu senyawa diketahui ya, suatu senyawa ketika mengalami reaksi ozonolisis menghasilkan potongan-potongannya adalah propanal atau aldehid yang C-nya 3 dan propanon atau aldehid yang C-nya keton yang C-nya 3. Nah, pertanyaannya, what is the structural formula of the initial alkene? Apa rumus struktur dari senyawa alkenanya? Berarti alkena awalnya. Berarti juga mengarahkan kita pada tujuan dari reaksi ozonolisis, yaitu untuk menentukan posisi dari ikatan rangkap 2 pada senyawa alkena. Nah, ini caranya gampang sekali ya, cara menjawabnya. Kita posisikan ini gugus karbonilnya dengan gugus karbonilnya. Kemudian nanti ketika digabung ini akan menjadi ikatan rangkap 2. Cukup itu saja ya. Ini karbonil membentuk rangkap 2. Maka nama senyawanya adalah, nah kita nomor satunya kan ini sama seperti memberikan nama untuk alkena yang umum ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 metil pen 2-in. Jadi 2 metil pen 2-in. Nah, itu reaksi sifat kimia dari senyawa alkena ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah dan lancar ya. Jadi untuk pertemuan saat ini ya, kita cukupkan sampai di sini saja.
Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Classroom atau di dalam kolom YouTube ya, kolom komentar YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dimudahkan dalam mempelajari kimia organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.